Kembali lagi dengan saya di sini, tentunya masih di Kilas Kisah Nyata. Kisah nyata kali ini itu cukup unik, sangat cukup unik ya. Kalian harus tonton deh dari awal sampai akhir. Nanti aku jelaskan kenapa cukup uniknya ini. Oke, dia ini seorang penjahat, tetapi dia cukup unik gitu penangkapannya. Penangkapannya ini cukup unik, sangat begitu unik ya. Bahkan kalian juga mungkin gak habis pikir. Dan bahkan mungkin pepatah yang mengatakan maling ngaku penjara penuh akan terbantahkan sekarang di cerita yang ini. Gimana cerita lengkapnya, kejahatan apa yang dilakukan, dan seunik apa ceritanya? Kita lanjutkan saja langsung di Kilas Kisah Nyatanya. Pria ini bernama Peter Kutsinowski. Dia ini lahir pada 13 Agustus 1903. Pada saat dia kecil ini, dia itu menderita namanya patah tulang, sehingga dia itu menolak untuk sekolah. Dia tidak mau sekolah ataupun berinteraksi dengan teman-temannya. Sampai pada tahun 1924 ini, si Peter ini, dia itu punya teman dekat bernama Harry Quinn, di mana dia ini mengajak Harry Quinn untuk pergilah ke pantai. Pada malam hari, terjadilah percecokan di antara mereka berdua. Karena apa? Karena sebotol minuman keras. Hanya karena sebotol minuman keras ya. Mereka adu mulut di situ, mereka cekcok di situ, dan akhirnya si Peter ini tidak terima sama si Harry Quinn yang pada saat itu berusia 20 tahun. Si Peter ini mengambillah batu yang ada di pantai pada saat itu, akhirnya dia memukulkan si batu itu ke kepalanya si Harry Quinn. Tentunya si Harry Quinn ini dia langsung meninggal dan tidak sadarkan diri. Setelah lama dari itu ya, hal aneh apa yang di otaknya si Harry Quinn, si Peter ini ya, dia bisa-bisanya setelah melakukan kejahatan keji itu, dia datanglah ke rumah orang tuanya si Harry Quinn. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu malah untuk meminta uang. Dengan alasannya, aku butuh uang untuk segera meninggalkan kota ini. Tetapi orang tuanya ini tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Anaknya memang sudah tidak pulang berhari-hari. Tetapi dia tidak tahu dan bahkan tidak menanyakan keberadaan anaknya ini kepada Peter. Dan begitu saja orang tuanya mengasih uang kepada Peter. Akhirnya Peter pun pergi, meninggalkan kotanya saat itu. Selang 4 tahun dari kejadian pembunuhan Harry Quinn, korbannya ini tadikan seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun. Korbannya ini langsung dari dewasa, langsung ke anak kecil berusia 5 tahun. Itu terjadi pada tahun 1928. Korbannya pada saat itu dia sedang piknik. Nggak dijelasin dia piknik sama orang tuanya, keluarganya, atau kegiatan sekolah, atau seperti apa. Pokoknya korbannya piknik, dibawalah sama Peter ke suatu tempat kecil. Akhirnya si Peter ini mencekik si korbannya, dan lebih gilanya ini dia melakukan namanya mutilasi kepada korbannya. Hanya itu berita informasi yang saya dapatkan. Kita lanjutkan ke korban yang ketiga. Korban ketiga ini bernama Joseph Storelli. Dia ini anak berusia 7 tahun, dan kejadian ini terjadi pada November 1928, masih di tahun yang sama, hanya berbeda bulan saja. Peter ini, ke si Joseph ini, modusnya, dia menawarkan permen. Kamu mau nggak ikut om? Kalau kamu mau ikut om, nanti om kasih permen loh. Itu kan modus biasa ya, modus yang memang sudah sering terjadi. Akhirnya si Joseph ini pun ikut dengan si Peter. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh si Peter ini kepada Joseph itu lebih gila daripada kejahatan yang sebelumnya. Kenapa? Dia mencekik korbannya, dia membunuh korbannya, dia bahkan memotong-motong tubuh si korbannya ini. Setelah dipotong-potong, dimasukkanlah, diselimutin dong. Diselimutin, si korbannya ini diselimutin. Dan dia itu, karena mau pulang ke tempat dia, si korbannya ini dia nggak tahu mau kemana, akhirnya dibawalah dibuntul-buntul di dalam selimut. Si tubuh korbannya ini, karena dia tuh naik kereta ya, karena nggak mau dicurigain orang-orang, si korban ini akhirnya dibuang lah. Dan nggak tahu itu dibuangnya di mana pun dia juga nggak tahu ya. Pokoknya dia bilang di dalam kereta ya aku buang aja si tubuhnya sama selimut-selimutnya itu aku buang. Belum genap 1 bulan. Tepatnya ini pada tanggal 3 Desember 1928 ya. Si Peter ini nggak tahu dia kerasukan malaikat dari mana, nggak tahu dapat bisikan Tuhan, nggak tahu memang dia bertobat atau seperti apa. Dia ini tiba-tiba datang ke polisi yang sedang berjaga di pos. Dia bilang, kalau aku itu adalah seorang pembunuh, aku itu sudah melakukan pembunuhan terhadap 3 orang. Saat ditanya sama polisi, kok bisa? Kenapa kamu melaporkan diri kamu sendiri? Si Peter ini bilang, hati nurani saya tergerak, Pak.
saya itu ada beban dalam hati saya, dalam diri saya, dalam hidup saya nggak tenang menjalani hidup ini. Makanya kenapa saya melaporkan semua kejahatan yang sudah saya lakukan kepada bapak-bapak ini, kepada bapak polisi ini. Akhirnya si Peter ini ditangkap. Dan sidangnya pun dimulai pada tanggal 29 Januari 1929, di mana ditetapkan di situ dia akan menjalani proses hukuman mati. Tetapi pada bulan Oktober di 1929, Peter ini mengajukan banding. Bandingnya ini tetap ditolak pada saat itu. Akhirnya di bulan Desember, tepatnya pada tanggal 21 Desember 1929, si Peter ini harus menjalani hukuman eksekusi matinya dengan cara di kursi listrik. Nah, itulah kisah yang terjadi, kisah nyata yang terjadi pada hari ini yang saya bawakan, yang saya ceritakan, yang saya tadi udah bilang, mungkin ini akan mematahkan yang namanya maling ngaku penjara penuh. Mungkin itu akan mematahkan ini. Contohnya, si Peter ini dia melakukan kesalahan, tetapi karena hati nuraninya yang tidak menerima itu, bertentangan dengan hati nuraninya, akhirnya dia melaporkan dirinya sendiri ke pihak yang berwenang. Nah, mungkin itu merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab dia karena dia telah melakukan suatu kejahatan. Gimana menurut kalian? Sisi baik apa yang kalian bisa ambil dari cerita ini? Ataukah hukuman Peter ini dia sudah pantas atau memang seharusnya dia dikurangi menjadi hukuman seumur hidup? Atau hukuman apa yang pantas untuk si Peter ini? Kalian boleh tuliskan itu di kolom komentar ya. Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk tetap like, komen, dan tentunya subscribe channel aku ini ya, biar aku semakin semangat untuk buat video-video berikutnya. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.